Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Kartikasari, program studi PGSD kelas A dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. NPM 18060037. Di sini saya akan menjelaskan mengapa asas pendekatan dan model pengembangan kurikulum sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Karena dalam pengembangan kurikulum harus berdasarkan asas sebagai berikut. Yang pertama yaitu filosofis. Asas filosofis pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah menentukan tujuan umum pendidikan dan tujuan untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang baik. Yang kedua yaitu asas psikologis, berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikolog. Yang ketiga yaitu asas sosial, budaya atau asas sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, berhubungan antar individu, antar golongan, lembaga sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Yang keempat, asas teknologi, yang dimana kurikulum ini tidak dapat meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkatan efektivitas dan efisien proses belajar mengajar yang selalu menonjolkan peranan guru, terutama dalam memilih bahan dan penyampaiannya. Selanjutnya, pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pendekatan subjek akademis. Kurikulum disajikan dalam bagian-bagian ilmu pengetahuan, mata pelajaran yang diintegrasikan, ciri-ciri yang berhubungan dengan maksud, metode, organisasi, dan evaluasi. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematis disiplin ilmu masing-masing. Dan yang kedua, pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia, menciptakan konteks yang akan memberi peluang untuk manusia untuk menjadi lebih human. Untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Tempat utama kepada siswa, kurikulum humanitis ini, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. Dan yang ketiga, pendekatan rekonstruksi sosial. Kurikulum sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat, politik, pengembangan ekonomi. Kurikulum ini bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Permasalahan yang muncul tidak harus pengetahuan sosial saja, tetapi di setiap disiplin ilmu, termasuk ekonomi, kimia, matematika, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum konstruksi sosial antara lain melibatkan yang pertama, survei kritis terhadap suatu masyarakat. Yang kedua, studi yang melibatkan hubungan antara ekonomi lokal dengan ekonomi nasional atau internasional. Dan yang ketiga, studi pengaruh sejarah dan kecenderungan ekonomi sosial secara lokal. Dan yang keempat, uji coba kaitan praktek politik dengan perekonomian. Yang kelima, berbagai pertimbangan perubahan politik. Yang keenam, pembatasan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Dan yang keempat, pendekatan berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dapat diartikan sebagai suatu kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model prosedur pengembangan sistem instruksional. Konsep dari PSI ini adalah bahwa sistem instruksional yang menggunakan pendekatan ini yaitu
satu kesatuan yang terorganisasi yang terdiri atas sejumlah komponen yang berhubungan satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan fungsi PPSI adalah untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran secara sistematik dan sistematis untuk dijadikan sebagai pedoman bagi pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang kedua, model Blazer. Model ini merupakan model yang paling sederhana, di mana menggambarkan suatu perencanaan atau pengembangan pembelajaran dalam 4 langkah, yaitu tujuan pembelajaran, pemberian perlakuan, prosedur, pelaksanaan, dan penilaian hasil produksi. Dan yang ketiga, model Garlach dan Ely. Model ini menitik beratkan pada upaya-upaya yang dilakukan dalam merumuskan komponen-komponen yang sering dijumpai dalam sebuah program. Model ini terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, perumusan pemateri dan perumusan tujuan. Tahap kedua yaitu analisis terhadap perlakuan. Kemudian tahap ketiga berupa perumusan tujuan. Tahap yang berupa perumusan strategi, pengorganisasian kelompok, alokasi waktu, alokasi tempat, dan penyediaan peralatan. Yang keempat yaitu model Jurlut-Kemp, sebuah pendekatan yang mengutamakan sebuah alur yang dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan program. Langkah-langkah pengembangan menentukan judul dan tujuan pembelajaran, menganalisis karakteristik siswa, menentukan tujuan pembelajaran khusus, menentukan materi pembelajaran, menentukan pre-test, menentukan kegiatan belajar mengajar dan evaluasi. Dan yang kelima yaitu model pembelajaran kontekstual. Pendekatan kontekstual sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret atau terkait dengan kehidupan nyata yang melibatkan aktivitas belajar dan mencoba melakukan dan mengalaminya sendiri. Dalam pembelajaran kontekstual, ada prinsip pembelajaran yang harus dikembangkan, yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Jadi, asas pengembangan kurikulum, pendekatan, dan model sangat mempengaruhi dalam pengembangan kurikulum. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.